berikut ada gambar berikut. Perhatikan dulu anak-anak. Dengarkan apa? Jadi materi kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita menghitung luas daerah yang dibatasi di satu kurva dan sumbu E. Nah sekarang kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Ini kurva pertama yang di atas saya simbolkan dengan F1F atau fungsi yang pertama, yang di bawah sebagai fungsi yang kedua. Daerah yang di akhir dibatasi oleh dua kurva F1 dan F2 serta garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Ini yang di akhir. Kalau kita selesaikan menggunakan luas bidang datar, tidak ada yang bisa kita pakai. Jadi solusinya adalah menggunakan integral. Integral L sama dengan integral dari A sampai B sebagai batas integralnya. Batas bawah A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas. Nah, fungsinya ada dua fungsi di sini. Fungsi yang di atas kita gunakan sebagai F1E dikurangi fungsi yang di bawah ini. Dikurangi fungsi yang di bawah. Di E. Contohnya supaya lebih jelasnya, perhatikan contoh. Hitunglah luas daerah pada gambar berikut. Pada gambar berikut, daerah yang saya arsir ini dibatasi oleh dua kurva. Pertama, kurva berbentuk garis lurus, yang di atas ini garis lurus. Ini yang berarti yang di atas namanya. Yang saya arsir ini dibatasi oleh dua kurva. Yang pertama, kurvanya berbentuk garis lurus dengan persamaan Y sama dengan E. Yang kedua adalah kurva yang berbentuk parabola ini, lengkungan ini parabola. Dengan persamaan Y sama dengan E kuadrat. Y sama dengan E kuadrat. Dalam permasalahan ini ternyata daerah yang diarsir ini belum ditentukan batas pengintegralannya. Oleh karena itu kita punya tugas untuk mencari batas integralnya di mana, gitu kan? Sampai di mana batas integralnya ini? Ini bisa jelas di nol ini. Yang ini berapa belum tahu kita. Jadi caranya kita harus tentukan batas integral dulu. Tentukan batas integral. Dengan cara mensubstitusikan dari dua persamaan atau dua kurva itu. Yaitu persamaan pertama katakanlah X. Y sama dengan X. Dan yang kedua adalah Y sama dengan X pangkat 2. Ini disubstitusikan anak-anak. Disubstitusikan. Y sama dengan X, di sini Y sama dengan X pangkat 2. Disubstitusikan.
disubstitusikan. Substitusinya ini X sama dengan X kuadrat. Karena kita punya tujuan untuk mencari X-nya, maka ini bisa kita buat menjadi X kuadrat min X sama dengan 0. Dinolkan, nah. Fungsinya dinolkan. Ini lo pindah ke mana? Kan jadi min X sama dengan 0 ya. Lalu saya balik. Paham maksudnya? Kalau tidak paham begini, X kuadrat min X sama dengan 0. Paham? Nah, sekarang cari X-nya gimana caranya? Difaktorkan. X kali X pangkat 2, X kali min 1 yang min X. Kalau itu X yang sama dengan 0 atau X min 1 yang bernilai 0. X sama dengan 1. Ini batas integralnya. Ada dua nilai X. Pada sudut X ada dua titik, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Berarti ini 1 anak-anak. Ya. Batas integralnya dari 0 sampai 1. Nah, sekarang kita cari luasnya. L sama dengan integral A sampai B F1X dikurangi F2X dx. Ini kan rumusnya. Sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. F1 nya ya ini F1 nya ini Y1, ini Y2 ya. Ya. Jadi X dikurangi X pangkat 2 sekarang kita integralkan. Berapa integralnya? Berapa? Aurela. Integral X berapa dulu? Setengah X pangkat 2. Yang ini berapa integralnya? 1/3 X pangkat 3. Batasnya 0 sampai 1. Masukkan batas atasnya setengah kali 1 pangkat 2 dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 3. Ini memasukkan batas atas. Sekarang kita masukkan batas bawahnya. Setengah kali 0 pangkat 2 dikurangi 1/3 kali 0 pangkat 3 dengan 1 pangkat 2 1 kali setengah. Nah, 1 pangkat 3 1 kali min 1/3 3 min 1/3 dikurangi 0 kuadrat ya 0 kali setengah ya 0 pangkat 3 0 kali 1/3 juga 0. Sekarang dijawab. Cari setengah dikurangi 1/3 berapa? Di sini aja nah. Supaya jelas. Ini kabur nih papan tulisnya. Ini bagus ini kalau sampai ke orang tua siswa biar dilihat nanti. Oh, ternyata ruang belajar anak saya itu papan tulisnya kayak gini. Bagus ini. Share aja nanti. Oh, SMK saat ini gini tuh papan tulisnya. Udah berapa nih? 1/6. 1/6. Yang lain paham ya? Kalikan silakan. Ini 3. 1 kali 3 3. Ini 2 kali 1 2. 3 kurang 1 1. 2 kali 3 ini sama dengan 1/6 satuan luas. Nanti saya kasih cara cepat. Oke ya. Stop dulu, klik. Biar tidak habis. Pause dulu. Sekarang cara cepatnya. Ya, cara cepat.
Cara cepat kemarin rumusnya menggunakan L sama dengan D akar D per 6 A pangkat 2. Ini rumusnya, rumus cara cepat. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan diskriminan? Soal ini karena belum ada batas integralnya, jika kita menggunakan cara cepat tidak perlu pakai substitusi untuk mencari batas integralnya, tidak perlu. Langsung gimana? Langsung L sama dengan integral. Ini kan tidak ada batas-batas, atas bawahnya tidak ada. Langsung saja F1E dikurangi F2E dx. Nah, gini. Integral F1 nya tadi apa? X kan? Dikurangi X pangkat 2. Ini bentuk fungsi kuadrat kan? Bentuk fungsi kuadrat itu kan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C kan? Nah ini kalau kamu lengkapi bentuknya menjadi min X kuadrat plus X plus 0. Saya tukar ke sini, saya usut pangkat yang tertinggi dulu. Saya usut pangkat tertinggi kan jadi min X kuadrat plus X plus 0 kan? Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan berapa? Min 1 ini. Paham ya? B-nya berapa? B-nya 1. Kok bisa dari X-nya ini? C-nya berapa? C-nya 0. Baru kita cari diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4A C. B-nya 1 maka 2 dikurangi 4. A-nya min 1 kali 0. Ya 4, A-nya min 1, C-nya 0. 1 kuadrat 1 ini juga dikurangi 0. Berapapun hasilnya kalikan 0 hasil 0. Jadi diskriminan sama dengan 1. Baru masukkan rumus ke sini. Hasilnya harus sama. L sama dengan D kali akar D per 6A kuadrat. D nya 1, akar 1 dibagi 6 kali 1 pangkat 2. D nya kan 1 nih. Tuh, akar 1 per 6. A nya min 1 pangkat 2. Jadi 1 kali 1 ya 1. Min 1 kuadrat 1 kali 6 ya 1-an lu. Jadi nggak perlu kita capek-capek mencari batas integralnya, nggak perlu mengintegralkan, tapi cukup menulis fungsinya. Fungsinya ada 2, F1 dikurangi F2. F1 nya X, F2 nya X kuadrat. Terus misalkan nanti ya, ketika kamu mengerjakan dengan cara cepat, kamu tidak bisa mendeteksi mana fungsi pertama, mana fungsi yang kedua. Jangan khawatir, tidak masalah. Ini kamu balik pun tidak apa-apa masalah, anak. X kuadrat dikurangi X boleh saja. Cuma nanti hasilnya negatif di sini. Ini hasil min 1/6. Kalau kamu balik pemilihan fungsinya, misalkan kamu balik ini X kuadrat dikurangi X boleh saja, nggak ada masalah. Cuma nanti hasilnya dia negatif di sini. Namun kamu kembalikan lagi ke konsep luas. Luas itu nggak ada yang negatif. Jadikan positif. Sudah ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang kedua. Tapi tidak dalam bentuk gambar. Tidak ada gambarnya. Misalkan hitunglah luas daerah yang dibatasi
kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dengan garis Y sama dengan min 4X ditambah 2. Soal kedua ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi soalnya kan dalam bentuk gambar. Kalau yang ini nggak pakai gambar, tapi kamu sudah disuruh menghitung luasnya. Caranya gimana? Kamu perhatikan soal di sini tidak memiliki batas integralnya. Jadi kamu disuruh menghitung luas daerah. Jadi luasnya itu ada di dalam angan-angan kita. Karena kita diminta untuk menggambarnya. Luas itu nanti dibatasi oleh kurva fungsi kuadrat dan sebuah garis lurus. Tidak ditentukan batas integralnya. X sama dengan sekian dan X sama dengan sekian, itu tidak ada. Jadi caranya ya langsung aja boleh mencari batas integralnya. Y sama dengan X kuadrat min X min 2 dan Y sama dengan min 4X ditambah 2. Ini kita substitusikan. Disubstitusikan. Gunanya apa? Gunanya untuk menentukan batas integralnya. Substitusinya jadi X kuadrat min X min 2 sama dengan min 4X ditambah 2. Nah, ini substitusi. Bingung nggak? Kalau misalkan saya punya, lihat sini. Kalau misalkan saya punya 6 itu sama dengan 2 kali 3. Terus saya juga punya persamaan 6 sama dengan 18 dibagi 3. Listriknya nggak bisa, Bu. Listriknya nggak bisa, listriknya nggak bisa. Kita suruh video aja. Lihat anak-anak. 6 itu sama dengan 2 kali 3. Terus di sini saya punya 6 juga sama dengan 18/3. Artinya kan ini sama. Artinya 2 kali 3 ya sama dengan 18/3 kan? Paham maksudnya? Ini kan 6, ini juga. Nah, gitu loh maksudnya. Dengan ilustrasi ini saya harapkan kamu paham. Y sama dengan X kuadrat min X dikurangi 2. Yang ini Y sama dengan min 4X plus 2. Kalau gitu ya X kuadrat min X min 2 ya sama dengan min 4X plus 2. Itu maksudnya. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita cari X-nya. Pindah ruaskan, dinolkan. X kuadrat min X min 2 pindah ke sini jadi 4X. Pindah ke sebelah kiri, pindah ruas. Min jadi plus, ini jadi min sama dengan sini lagi. Kalau gitu X kuadrat min X ditambah 4X kan plus 3X. Plus 3X. Min 2 jadi berapa? Min 4 sama dengan kita faktorkan. Untuk faktorisasinya mencari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 3, dikalikan hasilnya min 4. Jadi kita ngambil dari faktor 4 itu berapa, kita cari sepasang yang cocok. Faktor dari 4, bilangan yang bisa membagi habis 4. Berapa bilangannya? 4 dan berapa? 4 dan 1. 4 dan 1 itu kalau dikalikan berapa sih? 4. Kalau dijumlahkan berapa? 5. Kita pilih yang kalau dijumlahkan plus 3. Berarti berapa? 2
Min 1 dan ini yang cocok. Jadi ngambilnya jangan hanya yang positif, boleh yang negatif. Paham ya? Min 1 dan 4. Kalau dijumlahkan plus 3 dikalikan negatif. Kalau begitu X min 1 sama dengan 0 atau X ditambah 4 yang sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan min. Nah, ini batas integralnya. Ini sebagai batas integralnya. Langsung ke luasnya. L sama dengan AB F1E dikurangi F2E dt. Ini kan rumus luasnya ini. Sama dengan integral. A yang mana? 0 apa min 4 kamu pilih? Sebagai batas bawah. 0 dengan min 4 besar mana? Nah? 1 0 dan min 4 besar. Biar didengarkan orang tuamu nanti di sana. Ya. Itu X min 1 sama dengan 0, bawahnya bukan X sama 1. Satu dan min 4 itu besar mana? 1. Besar 1. Kalau begitu batas bawahnya yang mana? Min 4. Ini min 4. Ini 1. Batas bawahnya ditaruh di bawah. Yang lebih kecil, yang besar taruh di atas. Pak, boleh nggak kalau kita balik ini 1 ini min 4? Sebenarnya boleh. Aturan integral itu boleh. Kalau kamu balik jadi begini, integral 1 min 4 boleh, tapi di sini kasih negatif. D negatif supaya sama hasilnya. Tapi kalau nggak mau sulit, ya ikuti aturan aja. Batas bawahnya itu yang lebih kecil nilainya, yang batas atas adalah yang nilainya lebih besar. Itu aja gampang. F1 itu apa? Nah ini anggaplah ini F1 nya. Jadi X kuadrat min X min 2 dikurangi ini ya. X ditambah integral min 4 sampai 1. Ini X kuadrat min X min 2. Buka kurungnya jadi plus 4X min 2 nah, dengan integral min 4 1 X kuadrat ini tadi plus 3X min 4D sama dengan ini tadi dari batas integral tadi. Dari sini kamu masukkan ke sini boleh, langsung kamu ambil boleh ya. Nah, dengan berapa ini integralnya sekarang berapa ini? 1/3 X pangkat 3 ditambah 3/2 X pangkat 2. Kan pangkatnya jadi pangkat 2 nih. Setengah kali 3 jadi 3/2. Ini berapa? 4x. Batasnya min 4 sampai 1. Sekarang kita substitusikan. Pak panjang betul. Nanti cara cepatnya ada. Kamu kalau dikasih panjang-panjang nggak mau menolak, ya pahami dulu konsepnya, caranya dulu, cara awal dulu konsep itu paham dulu, baru nanti pakai cara. Oke nanti ya. Berapa ini? 1/3. Terus 1/3 1 pangkat 3 ditambah 3/2 kali 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1. Ini memasukkan batas atas ke dalam fungsi hasil integralnya. Dikurangi berapa? 1/3
min 4 pangkat 3 ditambah 3/2 kali min 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali min 4. Nanti kamu lanjut nyambungnya ke kanan ini ya, nggak cukup tempatnya. Lalu kita lanjutkan nanti ke bawah hasil akhirnya belum selesai. Kalau tidak ini saya hapus dulu ya. Yang kiri sudah belum? Yang sebelah kiri belum. Pos. Lakukan 1 pangkat 3 1 kali sepertiga ya sepertiga 1/3 ditambah 3 ini 1 pangkat 2 ya 1 kali 3/2 ya 3/2 ini kurangi 4 kali 1 kan 4 ya. Terus yang ini sekarang min 4 pangkat 3 min pangkatnya ganjil min berapa 4 pangkat 3? 64 kali sepertiga kan gitu. Jadi min 64/3 ulangi. Min pangkatnya ganjil hasilnya min. Kalau 4 pangkat 3 berarti min 64. Min 64 kali sepertiga berarti 64/3. Gitu ya. 64/3. Berikutnya min 4 pangkat 2 16 kali 3/2. Jadi 48. 48/2. 48/2 dan ini plus 6 plus 16. Tak gulungnya sekarang ukurkan yang ketiga dengan ketiga nih ketiga min kali min jadi plus 65 min kali min jadi plus ya ini yang kedua min kali min plus min 48/2 min 4 ini min kali plus 16. Yang ketiga kita kumpulkan dengan yang ketiga, yang kedua kita kumpulkan dengan yang kedua, yang bulat dengan yang bulat. Sudah ya? Ini jadi 65/3. Ini 45/2. Ini berapa? 20. Jadikan per berapa? Per 6. 6 ini 130 ini kalikan 3 berapa? 135 ini kalikan 6 jadi tinggal jumlahkan yang atas 130 Enggak 125 kak? Lihat anak-anak ini 130 ini min 135 kan min 5 kan? Min 130 jadi min 125 per 6. Kalau dibuat pecahan campuran jadi 25 per 6 1/2 dan ini negatif jadikan positif. Apa? Sebabnya L sama dengan integral dari F1E dikurangi F2E integral
yang kita kurangi dapatnya berapa ini tadi? Ini kan? Langsung kita ambil ini kan? Ya enggak? Hasil pengurangan dua fungsi. Langsung kita ambil ini aja. D kuadrat plus 3E min 4D ya kan? Min 4. Kalau gitu A-nya berapa? Ini kan udah berbentuk fungsi kuadrat sempurna. A-nya berapa? 1, D-nya 3, C-nya min 4. Kita cari diskriminannya sekarang. B sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? 3, 4 kali 1 kali min 4. 9 tambah 6, 25. Kan gitu? Min kali min. Ya. Lalu L sama dengan D kali akar D per 6A pangkat L sama dengan D kali akar D per 6A pangkat 2 dengan berapa? 25 akar 25 dibagi 6 kali 1 pangkat 2 25 kali per 125 per 25 per sama satuan luas